Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita mau belajar tematik, tema 1 subtema 3, yaitu lingkungan dan manfaatnya. Pada pembelajaran ini, apa yang diharapkan? Di antaranya, bahwa kamu diharapkan dapat memahami pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kemudian yang kedua, kamu juga diharapkan untuk memahami pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Kemudian yang keempat, memahami pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kita masuk pada pembelajaran yang studi IPS tentang lingkungan dan manfaatnya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial, seperti pertukaran budaya. Ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Kita lihat apa dampak positif dan negatifnya. Di sini dampak positifnya yang pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Dampak negatif yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Kita masuk pelajaran bahasa Indonesia tentang menuliskan ide pokok dari teks. Untuk anak-anak masih ingat apa ide pokok dari pelajaran sebelumnya? Ide pokok dapat ditemukan di awal, tengah, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Menuliskan ide pokok dari teks, di sini ada sebuah bacaan yang terdiri dari 2 paragraf. Bacaan di sini berjudul Kain Tenun Ikat Flores. Kain tenun ikat dari Flores dibuat dengan cara tradisional. Proses pembuatannya bermula dari pengolahan biji kapas yang dipintal menjadi benang. Benang kemudian ditenun menjadi kain. Kain tersebut kemudian diberi pewarna alami yang berasal dari berbagai jenis tanaman. Paragraf yang kedua, setiap daerah di Flores memiliki corak dan motif kain tenun yang berbeda. Kain tenun Ende berwarna dominan coklat dan merah, dengan ciri khas menggunakan satu jenis motif di tengah kain. Kain tenun Sika berwarna gelap, seperti hitam, coklat, dan biru. Kain ini menggunakan motif kuku kire dan mawarani. Kain tenun Lio bermotif 3 emas. Motif ini diyakini dapat membuat pemiliknya kaya raya. Kita lanjut dengan pelajaran PKN.
tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini kita masih belajar seperti pembelajaran sebelumnya, jadi masih mempelajari nilai-nilai Pancasila. Berikut nilai-nilai luhur dari setiap sila Pancasila. Sila ke-1 menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Sila yang kedua menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sila ketiga menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Sila yang keempat menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila yang kelima menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Kita lanjut menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Sebelumnya kita sudah membaca tentang kain tenun dari Flores ya. Jadi sekarang kita disuruh mencari ide pokok dengan menggunakan diagram pohon. Ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel, tetapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon. Di sini contohnya, bacaannya yang tadi yang judulnya Kain Tenun Ikat Flores. Menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Jadi judulnya di sini dituliskan Kain Tenun Ikat Flores. Kemudian untuk ide pokok paragraf pertama dalam bacaan tadi ditulis dengan tulisan yang tebal, yaitu kain tenun ikat dari Flores dibuat secara tradisional. Itu merupakan ide pokok paragraf yang pertama. Kemudian ide pokok paragraf kedua, kain tenun di Flores memiliki corak dan motif yang berbeda. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dapat dilihat dari keragaman suku bangsa. Jadi bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang kita kenal, diantaranya ada suku Sunda, suku Betawi, suku Batak, suku Jawa. Kemudian di sini juga bahasa daerah yang beragam, di mana dari masing-masing suku tadi memiliki bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang dimiliki oleh setiap suku. Untuk suku Sunda punya bahasa sendiri, bahasa Sunda. Suku Jawa punya bahasa Jawa, suku Batak punya bahasa Batak. Tapi kita punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi dalam pergaulan sehari-hari kita secara nasional sebagai atau mungkin untuk memudahkan komunikasi kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian dilihat dari keragaman pakaian adat, saya kira anak-anak sudah tahu macam-macam pakaian adat, mungkin pakaian kebaya atau pakaian Betawi beda dengan pakaian orang Jawa, pakaian Batak, dan lain-lain. Kemudian keragaman rumah adat, juga banyak sekali rumah adat yang ada di Indonesia. Ada rumah joglo, ada rumah panggung, dan lain-lain. Kemudian keragaman senjata tradisional. Banyak senjata tradisional yang kita kenal. Keris adalah senjata tradisional di Jawa, tetapi selain keris ada golok, ada celurit. Kemudian keragaman alat musik tradisional.
Alat musik tradisional diantaranya ada gamelan, gamelan Jawa, ada gamelan Bali, kemudian ada kulintang, ada angklung, sasando, dan lain-lain. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga memengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan laut. Berikut beberapa pelabuhan yang terkenal, antara lain Pelabuhan Belawan terletak di Sumatera Utara, kemudian Bakahuni di Lampung, Pelabuhan Merak terletak di Banten, Pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur, dan Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Berikut beberapa bandar udara yang terkenal, antara lain 1. Sultan Iskandar Muda terletak di Aceh, Adi Sucipto di Yogyakarta, Soekarno-Hatta di Banten, Ngurah Rai di Bali, dan Bandar Udara Sentani di Papua. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini diberi contoh tentang berdoa sebelum belajar di kelas. Merupakan pengamalan sila Pancasila ke-1 dan akan tercipta sila kedua dan ketiga. Jadi kalau kita berdoa itu kan hubungannya dengan Tuhan, itu merupakan pengamalan Pancasila yang pertama. Tapi itu juga dapat mendukung atau menunjang pengamalan nilai-nilai yang lain, sila kedua dan ketiga. Mengapa demikian? Kalau kita, di antara kita, saling menghargai atau menghormati agama orang lain dan juga menghormati cara berdoa masing-masing agama, tentu di antara kita tidak ada saling menghina, tetapi kita saling menghormati yang dapat meningkatkan persatuan di antara kita. Maka terciptalah persatuan Indonesia. Maka juga bisa merupakan pengamalan Pancasila yang ketiga. Dalam pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara maritim, karena memang negara kita itu lautnya sangat luas. Letak geografis di Indonesia dapat berpengaruh pada kehidupan masyarakatnya dan juga dapat mempengaruhi transportasi, yaitu transportasi laut dan udara. Kemudian dalam menuliskan ide pokok selain dituliskan dalam bentuk tabel, juga dapat ditulis dengan diagram pohon. Untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, bahwa di sini pengamalan nilai Pancasila dari yang pertama sampai kelima, saya kira saling terkait. Kalau seseorang sudah mengamalkan nilai Pancasila untuk sila ketuhanan yang Maha Esa, saya kira kalau kita berpedoman kepada Tuhan yang Maha Esa, saya kira kita bisa punya sikap toleransi, juga punya sifat kemanusiaan, bahwa sila kedua adalah kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama, bahwa kita menganggap orang lain itu adalah sama derajatnya dengan kita, sehingga dengan demikian tidak ada orang yang merasa dirinya lebih tinggi karena kita sama di hadapan Tuhan. Kemudian untuk nilai-nilai sila yang keempat tentang musyawarah untuk mencapai mufakat, nah di sini kita juga diharapkan untuk menghormati pendapat orang lain. Kalau kita sudah menghormati orang lain sama haknya dan kewajibannya, saya kira kita juga bisa menerima atau menghormati pendapat orang lain. Jadi tidak menganggap diri kita pendapatnya paling baik, tetapi kita harusnya menghormati pendapat orang lain. Dan kita juga harus menyepakati atau menghormati hasil keputusan, jadi tidak mengutamakan pendapat kita sendiri. Dengan demikian kita juga punya sikap sosial berbagi.
kepada orang lain. Itulah kesimpulan pelajaran hari ini. Nanti anak-anak bisa membaca kembali dari pelajaran yang kamu dapatkan hari ini. Selamat belajar, selamat ketemu di hari besok dengan pembelajaran yang lain. Terima kasih.